Sabda TV. Kalau sudah ada jaminan untung, maka patut dicurigai kemungkinan besar riba, Ustaz ya. Kalau kita berbisnis dengan pemerintah atau APBN, biasanya mereka sudah memastikan kita dapat untung gitu, Ustaz. Karena mungkin bagian dari program ya. Saya ambil contoh kemarin ketika ramai corona, itu beberapa kawan mengajak investasi alat kesehatan. Jadi kita sediakan modal, kita kasih modal misalnya untuk tes antigen atau PCR, satu slot itu 100.000. Kita beli 10 slot artinya kita kasih uang 1 juta. Nanti dibalikkan dalam waktu 3 minggu pencairan, kita akan kembali uangnya misalnya 1.200.000. Seperti itu. Ketika dibilang kenapa ini sudah ada jaminannya, sudah ada PO-nya dari pemerintah, nanti ini kenapa 3 bulan atau 2 bulan karena nunggu cair APBN-nya, seperti itu, Ustaz. Biasanya kalau kita berbisnis sama pemerintah sudah dikalkulasi bahwa minimal untung 10 atau 15%. Apakah itu termasuk riba? Padahal, Ustaz. Ya, saya tidak mengulang pertanyaan. Intinya yang saya tangkap bahwa dengan sebagian pihak, apabila kita bekerja sama dengan mereka, kita sudah dijanjikan atau dipastikan keuntungan tertentu. Maka yang perlu kita lihat adalah kesepakatan di atas kontrak tersebut. Ya, bisa jadi sebagian orang mereka memperkirakan keuntungan dengan ucapan, tetapi ketika dalam kontrak yang tertulis ternyata tidak sesuai dengan yang mereka ucapkan. Maka yang perlu kita pastikan dalam hal itu, lihat bagaimana kesepakatan dalam kontrak. Jika di dalam kontrak sudah menyebutkan bahwa bentuk usaha ini 3 bulan, ya, kemudian dengan menyerahkan modal uang tertentu, kemudian juga disebutkan di sana apabila menyerahkan uang 10 juta mendapatkan keuntungan selama 3 bulan 200.000 yang akan diberikan. Ya, itu yang diberikan. Maka ini berarti sudah kita pastikan investasinya adalah riba. Ya. Kenapa? Karena itu yang tadi kita sudah jelaskan. Bagaimana supaya dibolehkan? Maka yang dibolehkan bahwa kita menyumblahkan, memperbaikinya bagaimana? Karena banyak kaum muslimin ketika mereka ingin investasi tersebut karena tertarik mencari uang tapi tidak mengerti. Nah, kita dalam rangka saling menasehati sama kita. Ya. Maka yang harus kita perhatikan sebetulnya di sini yaitu pembagian keuntungannya. Bahwa yang dibolehkan dalam Islam itu dalam pembagian keuntungan misalkan antara pemodal dengan pengolah misalkan 60-40%, yang mana nanti disebutkan perkiraannya, jika modal kita 10 juta perkiranya antara mendapatkan sekian. Nah, di sana disebutkan perkiraan, tapi yang dijelaskan, yang dipastikan adalah persentase dari keuntungan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Wallahu ta'ala.